Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari sering kita bergumul atau kita bertanya, mana yang lebih berharga? Kalau itu soal memilih barang tentu sesuai selera. Tapi kalau pertanyaan ini kita terapkan dalam relasi antar manusia, nah itu menjadi diskusi yang tentu tidak mudah untuk mencapai kesepakatan. Saya ingat ketika saya masih mahasiswa di tengah semester berapa ya, mau naik semester 3. Saya pulang ketika liburan, lalu saya lapor pada ayah dan ibu saya. Saya bilang saya sudah punya pacar. Pertanyaan ibu saya ketika mendengar laporan itu, apa kira-kira? Kalau mama-mama ini, ibu-ibu dapat laporan anaknya bilang sudah punya pacar. Ibu saya langsung bertanya, orang mana? Nah, gitu ya, orang mana? Gitu ya. Kami dari suku Jawa. Saya bilang, Bapak Ibu tahu suami saya? Orang mana? Saya bilang, wong Ambon. Ibu saya langsung terdiam. Saya tanya, kenapa Bu? Enggak ada temanmu yang orang Jawa? Ya banyak gitu ya. Tapi yang jatuh cinta sama saya orang Ambon gitu kan. Lalu ibu saya bilang, lah kok wong Ambon? Menunjukkan ekspresi yang kecewa begitu ya. Saya bertanya, kenapa memangnya kalau orang Ambon, dia orangnya baik. Ibu saya bilang, wong Ambon itu ya Ning, gitu ya. Iku kan ireng, gitu ya. Hitam, gitu ya. Karena pengalaman perjumpaan ayah dan ibu saya di dalam persekutuan gereja di GKI Kediri itu ada satu anggota jemaat orang Ambon memang hitam ya. Memang pada umumnya orang dari Maluku itu hitam, begitu. Hitam. Terus keriting gitu ya. Saya bilang memang kenapa? Maaf ya kalau ada orang Ambon atau orang Maluku ini saya menirukan perkataan ibu saya. Kenapa? Dia bilang, ya gak apa-apa sih kalau cuman hitam dan keriting. Tapi biasanya orang Ambon itu kurang baik. Nah ini sudah lain ya, bukan hanya fisik yang disebut. Saya bilang kenapa kok bisa bilang begitu? Belum mengenal pacar saya. Dia bilang, wis to percaya ibu. Karena dalam perjumpaan, pengalaman memang ketemu, memang biasanya ayah saya mengatakan kalau orang Ambon itu kasar, keras. Saya terdiam. Mau menjelaskan bagaimana orang tua kan, kalau dijelaskan seperti apa ya belum tentu percaya. Saya diam saja mengatakan, ya sudah. Nanti kalau pas saya liburan, saya minta pacar saya datang. Ibu dan bapak lihat dulu seperti apa dia, apakah seperti yang ibu dan bapak pikirkan. Kira-kira kenapa ibu saya bertanya begitu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara pandang manusia itu terbatas. Kita memandang seseorang berdasarkan apa yang sehari-hari kita lihat, dalam pikiran kita yang terbatas, dalam perjumpaan yang terbatas. Sehingga kemudian itu membuat manusia selektif. Dan secara umum, kalau kemudian bergaulnya dengan orang yang satu suku, dia tinggal tidak di perantauan gitu ya, tinggal di masyarakat suku itu, maka memandang yang paling berharga, yang paling kualitasnya baik itu ya orang yang sesuku dengan saya. Betul enggak? Bapak Ibu kalau cari mantu lalu berbeda suku, Bapak Ibu tidak pernah bergaul di luar masyarakat di mana kita lahir dan dibesarkan. Tidak punya pandangan bagaimana orang dari tempat yang berbeda itu juga punya kualitas yang baik, juga berharga. Orang seringkali melihat dari penampilan luar.
Kalau anaknya datang bawa pacar, lalu penampilannya lusuh, pakai jin bolong-bolong, ya pakai kaos lusuh, calon mantu kok kayak gini. Itu normal ya kan? Maunya kan yang penampilannya yang bagus. Status sosial. Kalau kita dari status sosial yang tinggi, tentu kita tidak mau anak-anak kita menikah dari yang status sosial yang di dalam masyarakat disebut masyarakat pinggiran. Status ekonomi, pendidikan, suku, dan agama. Manusia seringkali memandang terbatas. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada label berharga dan ada label tidak berharga seringkali ditempelkan kepada sekelompok orang tertentu. Dan inilah yang membuat lahirnya diskriminasi. Kalau suku kulit hitam di Afrika pernah mengalami memandang orang-orang berkulit hitam ini tidak berharga. Kalau kita melakukan tindakan menjauhkan diri dari orang-orang yang berbeda dari kita, di sana rawan tindakan diskriminatif. Apalagi kalau itu terkait dengan label, ini orang jahat, ini orang berdosa. Saudara, itu yang kita lihat dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus waktu itu adalah rabi. Sekalipun orang-orang Farisi tidak menyukainya, tetapi masyarakat mengakui dia rabi yang ciamik, rabi yang memeras gitu ya. Dari masyarakat Yahudi pemungut cukai yang memeras, menarik pajak lebih daripada yang sesungguhnya anggap sebagai orang jahat oleh masyarakat Yahudi. Apalagi label orang-orang berdosa. Tentu seorang rabi yang terhormat tidak boleh dalam aturan masyarakat yang tidak tertulis sebenarnya berkumpul, apalagi mengadakan hadir dalam sebuah perjamuan makan bersama mereka. Maka pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempersoalkan itu. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan dua perumpamaan. Untuk apa dia datang dan mengapa dia mau makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang telah diberi label tidak berharga itu. Dalam ilustrasi tentang satu domba yang menghilang di antara 100 domba yang lain. Diceritakan yang 99 itu ditinggalkan. Tapi satu domba yang nakal yang menghilang dari kawanannya ini dicari. Sang gembala rela meninggalkan 99 hanya untuk cari yang satu. Pertanyaannya adalah apakah yang 99 ini tidak berharga? Injil tidak mengatakan begitu. Tapi Injil mau mengatakan bahwa satu saja yang tersesat dan hilang, hati seorang gembala itu tergerak untuk mencarinya. Karena satu domba ini berharga. Ilustrasi yang serupa tentang bagaimana seorang perempuan yang kehilangan 1 dirham dari 10 dirham yang dimilikinya. Masih ada 9, masih ada harta yang sebenarnya jauh lebih berharga dibandingkan yang satu. Tetapi satu ini penting. Dicarinya sampai ketemu. Dalam dua ilustrasi ini dikatakan ketika satu yang hilang itu ditemukan, betapa sang pemilik sukacita menemukan. Dan itu dibagikan kepada orang lain. Ayo datang, mari ikut pesta bersama aku, bersuka cita. Karena 1 dombaku, 1 dirhamku yang hilang telah ditemukan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tangan kasih Tuhan menjangkau orang berdosa. Itu message, berita yang mau disampaikan kepada kita. Siapapun kita, apapun label yang diberikan orang kepada kita, jahat, berdosa, jelek, buruk rupa, kurang pandai dan sebagainya. Tapi tangan kasih Tuhan menjangkau setiap umatnya. Seberdosa apapun, sejelek apapun. Semua orang berharga di mata Tuhan. Semua orang berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga. Kalau kita membaca bacaan yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Keluaran hal yang serupa diberitakan. Dalam Kisah Keluaran 32 ayat 7 sampai 14, ketika iman orang Israel jatuh, mereka menunggu Musa tidak turun-turun gunung gitu ya. Mereka tidak sabar Musa bawa kabar apa dari Tuhan. Lalu mereka meminta Harun memfasilitasi mereka membuat patung lembu emas. Dan kemudian mereka bersorak-sorak menyembah patung lembu emas. Dan ketika Musa turun dari gunung untuk membawa firman Tuhan kepada mereka, mereka dilihat sedang menyembah patung lembu emas. Itu berarti mereka menduakan Tuhan dan mereka layak dihukum. Tetapi Musa meminta belas kasihan Tuhan. Dan yang luar biasa adalah, jelas ini adalah pelanggaran, tidak menghargai Tuhan, mau mengkudeta Tuhan. Mungkin istilah vulgarnya begitu. Tetapi ketika Musa memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan memberikan tangan kasih-Nya yang merangkul mereka. Mereka diampuni. Dalam pengalaman Daud yang kita baca dari Mazmur, hal serupa juga terjadi. Doa Daud setelah jatuh dalam dosa, setelah dia berselingkuh ya dengan Batseba. Daud meyakini bahwa Allah menerima ketika dia bertobat dan mau datang kembali kepada Allah, mau hidup di jalan Tuhan. Allah tidak menghina orang berdosa, namun memberi kesempatan dipulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman Rasul Paulus yang diberitakan dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 juga memberitakan hal yang sama. Rasul Paulus bersaksi, dulu aku itu penghujat, penganiaya Kristus, murid-murid Kristus. Namun Allah memberikan tangannya, mengangkatku menjadi orang pilihannya, menjadi rasulnya. Kasih karunia anugerah Allah melampaui masa lalu yang kelam. Saudara, dari ayat-ayat bacaan Alkitab hari ini jelas. Firman Tuhan memberitakan kepada kita, tidak ada manusia yang hina di mata Allah. Tidak ada manusia yang hina di mata Allah, karena Allah mencari yang hilang. Itu berarti semua berharga. Pola pikir ini berbeda dengan pola pikir dunia. Di mata dunia, engkau mungkin dianggap hina karena kurang pandai, mungkin kurang cakep, mungkin ada banyak kekurangan, bahkan orang mungkin memberi label kita jahat. Namun di mata Allah, engkau tidak ternilai harganya. Kemanapun engkau lari, Allah akan mencari karena engkau berharga. Saudara, itu berita firman Tuhan hari ini. Ketika kita mulai menilai manusia berdasarkan ukuran dunia, terbatas, saudara. Karena pandangan kita terbatas. Sesungguhnya waktu itu kita sedang menanam benih diskriminasi. Dan itulah yang membuat terjadi konflik karena ada diskriminasi. Namun ketika kita memandang orang lain dengan mata kasih Allah, saudara-saudara, kita tidak mungkin tidak menyadari
Kita menyadari bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya dan bagaimanapun kondisinya, adalah berharga. Kalau ada orang Kristen yang memandang orang lain dengan kacamata diskriminatif, memberi label orang kurang ini, bodoh, jahat dan sebagainya karena itu tidak layak masuk dalam keluargaku, dalam komunitasku, maka itu berarti dia tidak memandang orang lain dengan mata kasih Allah. Firman Tuhan hari ini mengajak kita menghargai semua orang. Jangan pernah memandang rendah orang karena mereka berbeda dengan kita. Saudara, saya pakai istilah berbeda. Karena berbeda itu bukan berarti buruk. Berbeda itu bukan berarti jelek. Kalau kita melihat orang warna kulitnya berbeda, saudara lihat orang Afrika ya. Orang Afrika yang hitam begitu ya, pakai baju kuning, hijau yang nyeter, itu cantik. Yang orang yang gemuk bukan berarti jelek, saudara. Nah ini yang agak memberikan penghiburan untuk orang gemuk gitu ya. Tetapi saudara, Allah tidak memandang rupa apapun bentuk kita, apapun rupa kita, apapun latar belakang kita. Ketika kita berbeda dengan orang lain, Allah tetap memandang kita dengan kasih. Dan kita anak-anak Allah juga memandang orang-orang yang berbeda dengan kita dengan penuh kasih. Karena itu stop diskriminasi. Pandanglah setiap orang dengan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Saya teringat kisah Ibu Teresa, Mother Teresa yang di gereja Katolik disebut sekarang Santa Teresa. Ada sebuah penghayatan dalam karya Ibu Teresa yang mengagumkan itu. Ketika dia meninggalkan ruang tembok-tembok biara sebagai seorang biarawati, dia melepaskan baju kebesarannya dan memakai baju sari yang sangat sederhana. Dia mau melayani orang-orang yang terpinggirkan di pinggir jalan Kalkuta. Mereka yang dikucilkan karena sakit kusta, ada meninggal, tidak ada yang ngopeni ya. Mereka orang-orang miskin yang tentu itu dalam masyarakat India kasta yang paling rendah. Tetapi Ibu Teresa melayani dengan penuh kasih tanpa melihat mereka berbeda. Karena itu saya mesti hati-hati dan menjauh. Justru didekati. Ibu Teresa mengatakan semua pelayanan yang kami lakukan kepada orang yang paling menderita dan paling hina kami lakukan kepada Kristus. Dia melihat ketika dia menyentuh tangan seorang bapak yang penuh dengan luka kusta. Dia mengatakan tangan yang aku sentuh ini adalah tangan yang terluka, luka-luka Kristus. Saudara, itu yang membuat dia memiliki energi besar, memiliki semangat besar. Segala kesulitan, tantangan, rintangan untuk melayani masyarakat pinggiran di Kalkuta itu dia hadapinya dengan berani. Dan dia berhasil sampai akhirnya meraih hadiah Nobel perdamaian. Saudara-saudara, bukan harta, bukan rupa yang tentukan nilai manusia. Tetapi kasih Allah yang jadi ukurannya. Setiap jiwa sungguh berharga. Saya yakin GKI Merisi Indah selalu terbuka untuk semua orang. Apapun rupanya. GKI Merisi Indah kan sangat plural ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, kalau saudara memilih mantu seperti ayah ibu saya memilih mantu, boleh memilih-milih. Tetapi ingatlah apa yang menjadi dasar pertimbangannya. Stop diskriminasi. Stop diskriminasi. Jangan gampang memberikan label kepada suku tertentu, kelompok sosial tertentu dengan label tidak berharga.
Karena itu berarti kita mengembangkan diskriminasi. Di dalam komunitas Kristen, orang-orang percaya adalah murid-murid Kristus yang selalu hadir menjangkau siapa saja. Pemungut cukai dan orang berdosa pun makan bersama Kristus. Mengapa kita tidak mau merangkul mereka yang berbeda dengan kita? Hentikan diskriminasi, hidupkan kasih Kristus. Biarlah itu menjadi tekad dan komitmen kita. Mari saudara-saudara, saya mau mengajak kita membaca kalimat ini dengan penuh komitmen. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hentikan diskriminasi, hidupkan kasih Kristus. Amin.